Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Brigita Florenza Mingi dari kelas A1 dengan NIM D1A021012. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang zaman Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat di wilayah semenanjung Apenina atau sekarang lebih dikenal dengan Italia. Perkembangan Romawi dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang berada di wilayah strategis, yaitu di kawasan Laut Tengah, sehingga cocok untuk perdagangan. Selain itu, lokasinya yang dikelilingi 7 bukit membuatnya aman dari serbuan bangsa asing. Romawi memiliki tanah yang subur dan juga yang nyaman untuk kegiatan pertanian. Menurut perkembangannya, pemerintahan Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama, zaman kerajaan Romawi dari tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi. Kedua, zaman Republik Romawi dari tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, zaman Kekaisaran Romawi dari tahun 31 sebelum Masehi sampai 476 sebelum Masehi. Yang kedua, ada asal-usul peradaban Romawi kuno. Menurut cerita rakyat, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Remulus pada 750 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Penguasa pertama Romawi adalah Romulus, dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Pada tahun 550 sebelum Masehi, kota Roma dikuasai oleh bangsa Etruska, keturunan orang Mycenae yang berlayar dari Yunani. Perubahan sistem pemerintahan kemudian terjadi secara dramatis pada tahun 509 sebelum Masehi ketika rakyatnya menggulingkan Raja Tarquin, raja terakhir di kerajaan Romawi. Kepercayaan bangsa Romawi kuno. Pada awalnya, kepercayaan bangsa Romawi adalah animisme dan politeisme. Masyarakatnya percaya terhadap roh-roh leluhur dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Kemudian, pada masa pemerintahan Tiberius dari tahun 14 sampai 37 sebelum Masehi, tumbuh agama baru yaitu Kristen. Penyebaran agama Kristen oleh Santo Petrus dan Paulus ke Eropa turut mengubah kepercayaan bangsa Romawi menjadi monoteisme. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius dari tahun 378 sampai 395 Masehi, agama Kristen dinyatakan sebagai agama resmi negara. Selanjutnya, ada keruntuhan Romawi kuno. Pada masa pemerintahan Theodosius, Kekaisaran Roma dibagi menjadi dua bagian, yaitu Roma Barat dengan ibu kota Roma dan Roma Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Pembagian ini didasari oleh serangkaian ancaman suku barbar yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas negara. Akan tetapi, pada kenyataannya, pembagian wilayah ini justru mendorong keruntuhan Kekaisaran Romawi. Segera setelah kematian Theodosius, kekacauan terjadi dan pemerintahan Roma di barat mengalami keruntuhan pada tahun 476 usai dikalahkan oleh orang-orang barbar. Yang terakhir, peninggalan peradaban Romawi kuno. 1. Colosseum, 2. Circus Maximus,
3 Castel San Angelo, 4 Tembok Hadrian, 5 Corpus Juris Civilis, 6 karya sastra Epos Aeneas oleh Vergilius, 7 karya sastra Ode dan Satire oleh Horatius, dan terakhir karya sastra Amores oleh Ovidius. Sekian pembahasan materi saya tentang zaman Romawi kuno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Afra Alzena. Saya dari kelas A1 dengan NIM D1A021013. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang kaum Monarkomaken. Istilah Monarkomaken adalah berarti anti raja atau menentang raja dalam artian umum, namun pada masa abad pertengahan bukanlah bertujuan untuk menentang raja, namun adalah akses pada raja tersebut yang ditentang. Tujuan dari kaum ini adalah membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut itu. Secara prinsipnya mereka tidak akan mencari atau meletakkan dasar baru pada sistem ketatanegaraan dan juga tidak menentang adanya kerajaan. Namun mencari dasar dan batas daripada kekuasaan raja itu, apa alasannya dan tindakan apa yang dapat dilakukan bila raja itu melampaui batas-batas tersebut. Kaum ini dan para tokohnya membahas dan mengemukakan mengenai hubungan negara dengan gereja dalam berbagai bentuk dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh kaum-kaum reformator dan absolutisme. Tokoh-tokoh kaum Monarkomaken adalah 1. Hotman. Dasar yang dipergunakan untuk menentang absolutisme adalah bukan ajaran agama melainkan sejarah. 2. Brutus. Ia menerbitkan buku tentang salah satu tinjauan prinsipil tentang perlawanan terhadap raja-raja yang mempunyai kekuasaan absolut. 3. George Buchanan. Raja adalah orang yang memegang pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dengan bantuan rakyat dan melaksanakan pemerintahan atas dasar keadilan. Jika tidak demikian, maka ia adalah seorang tiran dan boleh dibunuh tanpa hukuman. 4. Juan de Mariana. Negara adalah suatu masyarakat yang lebih rendah kedudukannya daripada gereja dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kesusilaan. 5. Bellarmine. Menuturnya monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang paling baik dalam teori, tetapi karena kekurangan-kekurangan dari akhlak manusia telah menyebabkan prakteknya berlainan sekali. Dalam buku Disputationes, ia mengajarkan bahwa paus tidak mempunyai kekuasaan dalam hal duniawi, sedangkan dalam buku Tractatus de Potestate Summi Pontificius in Rebus Temporalibus, ia membicarakan tentang kekuasaan paus dalam hal keduniawian. 6. Francesco Suarez. Negara adalah gabungan dari orang-orang yang merupakan satu kesatuan karena perbuatan yang berdasarkan kemauan atau karena persetujuan umum. Keseluruhan sosial ia itu mempunyai tujuan umum dan merupakan kesatuan moral yang memerlukan kekuasaan mengatur. Tidak ada satu negara pun yang berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. 7. John Milton adalah seorang penyair yang terkenal dengan pembelaan-pembelaannya yang mengalami masa pembunuhan Raja Charles I. 8. Johannes Althusius. Ajarannya bersifat organistis, yaitu negara adalah kesatuan keluarga dalam bentuknya yang tertinggi dan mempunyai beraneka macam tujuan. Dengan secara berangsur-angsur kesatuan itu berkembang dan akhirnya mencapai bentuknya sebagai negara. Perjanjian masyarakat adalah perjanjian penundukan yang bersifat bertingkat, artinya dalam perjanjian itu orang-orang menyerahkan kekuasaannya kepada kesatuannya, yaitu rakyat. Rakyat ini kemudian mengadakan perjanjian dengan raja untuk menjalankan undang-undang, sedangkan rakyat berjanji untuk taat. Rakyat sebagai satu kesatuan boleh mengadakan perlawanan terhadap raja yang bertindak sewenang-wenang sebagai seorang tiran. Dasar yang menyebabkan perjanjian itu mengikat yang mengadakan perjanjian dan dasar dari adanya kekuasaan yang ada pada individu untuk mengadakan perjanjian tadi adalah hukum. Jadi dasar kekuasaan raja adalah berasal atau berdasar dari hukum, yaitu hukum alam kodrat, yaitu hukum yang ditetapkan berlaku secara umum yang tidak tergantung pada tempat dan waktu. Maka tempatnya di atas hukum buatan negara atau raja, sehingga yang memiliki kedaulatan adalah rakyat sebagai suatu kesatuan.
Hukum alam itu berasal dari Tuhan. Perwujudan dari kedaulatan tadi adalah undang-undang yang harus dijalankan oleh raja. Raja terikat atau terbatas kekuasaannya oleh undang-undang dan boleh diberhentikan atau bahkan dibunuh bila raja melanggarnya. Jadi dapat disimpulkan hal yang menjadi landasan lahirnya kaum monark pemaken ialah adanya keabsolutan kekuasaan daripada raja dan adalah sebuah problema yang cukup rumit pada masa itu untuk memisahkan perihal terpenting dan tertinggi antara raja, agama, dan paus. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.